Berbuka puasa biasanya selalu mencari yang segar dan manis. Nah, di salah satu tempat Pemirsa, Ibu Tirin Nizam Safei, anak berusia 12 tahun, meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Dan di hasil penyelidikan polisi, pemirsa, Ibu Tirin Nizam ini terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tirin Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Tirin Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tirin. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Kini Ibu Tirin Nizam ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, miris seorang kakak tewas dianiaya adik kandungnya dengan palu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur ini tega aniaya korban lantaran cemburu orang tua pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya dulu lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana Bang? Di berdarah di kepala? Di dalam, ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan. Sedang dalam proses masa. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah. Yang mananya? Anak masih di bawah. Yang korbannya atau pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Aksi kekerasan pelaku ini memicu kemarahan warganet. Pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf kepada korban. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf.
Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap Selasa sore di kawasan Bekasi dan terungkap bahwa pelaku bukan merupakan anggota Polri. Penangkapan dilakukan anggota tim Polres Metro Jakarta Timur dan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Kamu tadi bilang sama saya tadi apa? Waktu saya tanya, pakai sabu. Di Bali, 4 hari yang lalu. Terus untuk ganja? Di Bali juga, semuanya? Dua-duanya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalankan puasa selama seharian, tentu nih ingin berbuka puasa dengan yang segar dan manis. Di Surabaya, Jawa Timur, di salah satu tempat menyajikan rujak kurma. Ini dapat dijadikan alternatif saat berbuka puasa. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berbuka puasa biasanya selalu mencari yang segar dan manis. Nah, di salah satu tempat menyajikan menu takjil atau berbuka yang disukai para pengunjung. Ya, rujak kurma. Sekilas rujak kurma ini terlihat seperti rujak buah pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah penambahan kurma Mesir sebagai campuran utama dalam sambal rujaknya. Proses pembuatannya sendiri sangat mudah, seperti pembuatan bumbu rujak pada umumnya. Dengan mengulek cabai dan garam secukupnya, ditambah kacang mete, kurma Mesir, serta gula merah, semua bahan diulek menjadi satu. Setelah bumbu rujak jadi, buah segar seperti mangga, bengkoang, timun, dan pepaya dicampur ke dalam sambal rujak. Cita rasa rujak kurma ini tetap menghadirkan rasa segar dan pedas khas rujak buah, apalagi ditambah dengan rasa manis alami dari kurma dan gula merah yang memberikan sensasi yang berbeda. Ada orang-orang yang kalau mau kurma itu kurang suka, kita inovasikan dengan rujak manis ya. Gimana pemirsa? Apakah Anda sudah terpikir ingin berbuka puasa dengan menu apa nanti? Sepertinya rujak kurma cocok direkomendasikan untuk berbuka puasa nanti. Tapi jangan terlalu pedas ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance ini menjalin kerjasama dengan PT Mitra Harmony Insurance Broker. Kerjasama kedua perusahaan ini untuk memperkuat keperantaraan atau brokering produk asuransi umum serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance dan PT Mitra Harmony Insurance Broker melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat ekosistem industri asuransi di tengah dinamika global dan meningkatnya kebutuhan perlindungan dari masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua perusahaan, khususnya dalam pengembangan produk asuransi umum bagi masyarakat. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan berbagai jenis asuransi umum, mulai dari asuransi properti, asuransi kerugian, kendaraan, hingga asuransi kredit yang diharapkan dapat memperluas akses perlindungan finansial bagi nasabah. Ini
merupakan langkah strategis bagi kami di MNC Insurance Indonesia, di mana PT MHIB atau Mitra Harmony Insurance Broker merupakan rekan strategis kami dalam mengembangkan bisnis. Harapan kami ke depannya dengan kedua belah pihak melakukan kerjasama bisa memperkuat hubungan yang lebih baik lagi dan mendapatkan prioritas yang sangat maksimal. Kita perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dari nasabah kita bisa terpenuhi. Dan oleh karena itu kita memilih MNC Asuransi Indonesia sebagai salah satu mitra yang kita anggap kompatibel dan bisa membantu kami untuk melayani nasabah kami dengan baik. Melalui kolaborasi strategis ini, kedua perusahaan optimistis dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus memperkuat peran industri asuransi dalam memberikan perlindungan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin Ayus Pagi kembali sesaat lagi.